Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Edifier TWS1 Pro 2, TWS paling baru dari Edifier. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Kita langsung bahas aja ke fitur, spek, dan paket penjualan ya Music Lover. Fiturnya yang pertama, long battery life. Jadi baterainya panjang nih. Kemudian active noise cancellation with multiple ANC modes. Jadi sudah ada active noise cancellingnya dan bisa diatur di aplikasinya. Ada ambience mode. Kemudian ada clear call quality. Jadi kualitas mic-nya ini bakalan bagus. Dan ini juga sudah support wear detection. Jadi kalau kita pasang bisa play, kalau kita lepaskan dari kuping kita bisa langsung mati. Ada game mode with ultra low latency. Support Edifier Connect atau aplikasinya Edifier. Dust proof dan splash proof for active use IP54. Untuk spesifikasi dan paket penjualnya seperti ini. Oh ya Music Lover, katanya Edifier yang line up ini itu juga kerjasama dengan Dragon Nest. Jadi untuk varian yang kerjasamanya itu bakalan beda boxnya. Sekarang kita langsung masuk ke desain dan build quality-nya Music Lover. Kita mulai dari case-nya ya. Bentuknya kotak tapi dengan sisi-sisi yang agak bulat. Bahannya plastik, finishing hitam, glossy. Pilihan warnanya ada yang black, white, dan blue. Bagian depannya ada indikator lampu, bagian atas ada tulisan Edifier. Sedangkan bagian belakang USB-C charging. Di bawahnya ada informasi tentang kelistrikannya. Buat gua ini kelihatan cukup kompak sih ukurannya. Nah, untuk cara buka case-nya itu seperti ini. Bagian buds-nya itu bentuknya yang snail atau kayak keong. Kemudian di faceplate-nya ada logo Edifier. Finishingnya sama kayak case-nya, finishing glossy. Kemudian di bagian faceplate-nya ini bagian navigasinya dengan cara touch. Sedangkan bagian shell sebelah samping itu finishing dove, ada marking L atau R di atasnya. Dan bagian shell bagian dalam itu finishingnya glossy. Dan ada charging copper-nya. Bagian nozzle-nya itu bentuk yang pendek, bor gede, agak lonjong bentuknya sih. Kemudian filternya bentuk mesh atau jala. Buat ear tips-nya ini yang bentuknya nozzle pendek, bor gede, lonjong. Bahan silikon ini gue pegang rasanya agak lembut ya, jadi lumayan enak di kuping. Buat desainnya Music Lover gue cukup suka sih. Sederhana tapi cukup elegan. Dan build-nya juga kerasa cukup solid. Gue kasih poin 7,5 untuk desain dan build quality-nya. Sekarang kita bahas koneksinya Music Lover. Yang pertama kita bahas pairing-nya dulu ya. Nah untuk pairing awal itu termasuk cepat. Kemudian kalau kita ganti device juga cepat dan mudah. Ya ini kan sudah Bluetooth 5.3 ya. Sedangkan untuk latensinya ini kerasa kecil banget. Bahkan nggak kerasa sama sekali. Plus ini kan sudah support gaming mode. Jadi akan sangat sinkron antara suara sama gambar atau videonya. Sekarang kita bakalan nyobain fittingnya nih Music Lover. Nah untuk fittingnya ini kan desainnya untuk buds-nya agak sedikit beda ya, ada lekuk-lekukannya. Di kuping gua ternyata ini enak banget, cocok untuk dapat fittingnya. Snugnya dapat tapi nggak bikin kuping gua sakit. Kemudian di kuping gua itu cukup steady, nyaman, isolation sama ceilingnya juga bagus, kedap. Bahkan tanpa menggunakan ANC, suara luar itu juga udah nggak kedengeran. Sekarang kita langsung saja cobain mic-nya nih Music Lover. Nah untuk mic-nya ini sampelnya kayak gini nih. Music Lover ini adalah rekaman mic dari TWS Edifier TWS1 Pro 2. Rekaman mic dari Edifier TWS1 Pro 2. Powernya sih oke ya, kedengaran cukup keras. Kemudian kualitas suaranya untuk kelas TWS ini juga bagus. Tebel, clear, jelas. Biasanya kan kalau TWS itu suka bunyinya agak kayak mid-centric, terus kemudian kayak agak cempreng. Nah ini ternyata enggak. Ini cukup enak untuk mic-nya. Sekarang kita bahas nih sound quality-nya Music Lover. Yang pertama gue kasih tips dulu nih. Pastikan Music Lover install aplikasi Edifier Connect. Karena aplikasi ini sangat membantu dalam penggunaan TWS ini. Fitur-fiturnya bakalan bisa dioptimalisasi dan digunakan secara maksimal kalau Music Lover download aplikasinya. Jadi pastikan download aplikasi Edifier Connect ya. Untuk review ini gue pakai setting yang standar
dari pabrikan atau defaultnya. ANC modenya off, ambience modenya juga off, jadi ya nggak dinyalain apa-apa. Kemudian gaming modenya juga nggak di on, jadi off, jadi yang benar-benar standar aja. Plus preset atau tuning suaranya. Ingat yang klasik ya, bukan yang klasikal. Karena di tuning suaranya itu ada dua, ada klasik dan klasikal. Nah, gue pilih yang paling ujung kiri, yang klasik. Kalau gue denger nih untuk tuning suaranya, kita bahas tuning suaranya dulu ya. Arahnya V-shape, ya standar edifier. Mungkin Music Lover tahu yang W240, kemudian X3S, arahnya masih agak mirip-mirip ke situ. Cuman yang ini kerasanya memang bassnya lebih tebal, berbody, deep, tapi yang gue suka ini masih cukup gesit dan cukup cepat. Jadi walaupun intensitasnya gede, tapi dia punya kualitas bass yang cukup bagus. Sedangkan untuk mid-nya Music Lover, ya kalau V-shape berarti kan otomatis mid-nya mundur ya atau di bawah ya, dan memang seperti itu. Efeknya vokal memang kerasa sedikit agak tipis, kemudian di belakang, tapi gue masih ngerasain ini cukup jelas dan clear kok. Dan yang gue suka ini nggak ada sibilance-nya, jadi nggak ada yang pick-pick gitu, nggak ada. Untuk treble, tipikal yang cukup extend, open, airy, crispnya dapat, tapi nggak sampai pedas kok, nggak sampai kayak metalik, terus harsh gitu nggak. Jadi masih cukup aman di kuping. Gue nyobain juga untuk kayak ambience mode-nya, ANC-nya, ternyata tuningnya sedikit agak berbeda. Untuk yang ambience, gue denger ini lebih kayak lebih V-shape lagi bunyinya. Terutama di bagian treble-nya yang kerasa lebih extend. Sedangkan untuk yang ANC mode-nya V-shape juga, tapi bass-nya jadi lebih terkontrol, kemudian vokalnya lebih mundur lagi. Ya, jadi lebih tipis lagi vokalnya kalau yang di ANC mode-nya. Untuk gaming mode agak mirip sama yang ANC mode sih. Jadi bass-nya sedikit lebih ke kontrol, vokalnya juga sedikit lebih tipis, lebih mundur ya posisinya. Ya kerasa lebih tipis aja sih vokalnya. Sekarang kita masuk ke teknis suaranya Music Lover. Untuk teknis suara ini kan harganya 600 ribuan ya. Gue bisa bilang ini TWS yang istimewa untuk kelas 600 ribuan. Detailnya bagus, mikro detail kedengeran dengan sangat jelas. Kemudian clarity ya, jernih, clear, dapat banget clarity-nya. Resolusi juga bagus. Jadi gambar suaranya itu jelas banget. Teksturnya benar-benar halus, benar-benar kegambar dengan baik. Buat soundstage-nya, soundstage positioning-nya bagus. Untuk kelas 600 ribu bisa gue bilang ini salah satu yang paling presisi untuk TWS ya, yang gue pernah dengar. Jadi arah suara misalnya di kiri atau dari kanan itu kedengeran jelas banget. Pinpoint semua instrumen itu jelas banget. Untuk 3D imaging, gue bisa bilang ini yang lega. Wide, luas, kerasa. Depth-nya juga, layering-nya semuanya dapet. Ada jaraknya. Height-nya juga, ketinggiannya juga kita ngerasain ada tingginya. Untuk 3D imaging juga ternyata TWS ini juga oke loh. Untuk kelas 600 ribu ya. Ini gue bisa bilang ini dapet lah. Separasi instrumen, aman. Kepisah-pisah, nggak ada yang numpuk. Karakter dari instrumen-instrumen yang kita dengarkan itu jelas banget. Misalnya kayak violin, ya udah bunyinya kayak violin banget. Bahkan kita bisa bedakan misalnya bunyi violin 2-nya sama violanya itu karakternya kedengeran. Gue bisa bilang ini separasinya termasuk yang bagus di kelasnya. Buat transient, gue bisa bilang ini yang bagus loh. Gesit, presisi, dan termasuk cukup cepat. Sedangkan untuk dynamic range-nya, gue dengerin bunyi yang kecil, ya masih lengkap suaranya, nggak ada frekuensi yang hilang. Jadi bunyi bassnya, midnya, treble-nya untuk suara kecil masih kedengaran dengan baik. Sedangkan kebalikannya untuk suara yang keras banget itu nggak sampai over. Memang sih gue cenderung agak dengar bassnya gede banget kalau kita overin volumenya gitu. Tapi nggak sampai nggak sampai peak, nggak sampai pecah atau clipping suaranya. Jadi masih cukup terkontrol lah. Untuk noise floor aman, ya bersih, clean. Ini bisa gue bilang black background, aman lah. Gue juga pakai TWS ini untuk kegiatan entertainment. Gue bahas nonton film dulu ya. Nonton film, kalau kita nonton film action dapat. Jadi efeknya dramatik banget. Karena efek suara bassnya yang cukup bagus, cukup deep.
Jadi kita bisa dengerin impact-impactnya itu dengan bagus. Plus karena soundstage-nya luas, jadi ruangannya atau jarak scene-nya itu juga kerasa lega, kerasa dapat gitu positioningnya. Nah untuk yang drama masih oke kok. Ya jadi percakapan, gue sih dengerinnya, gue lagi suka nonton film drakor ya. Jadi percakapannya itu jelas. Karena gini, kadang-kadang gue kan sekalian suka dengerin itu perkataan Korea, sekalian ikut belajar gitu kan. Nah kadang-kadang kurang jelas ini ngomong apa sih. Nah ini gue bisa nangkep dengan detail, dengan jelas perkataannya bahasa Korea itu. Jadi vokalnya lumayan kan. Main game, kalau main game kan separasinya bagus ya. Yang pertama separasinya bagus, detailnya bagus. Jadi main game yang perlu sound effect banyak kayak misalnya Mobile Legend itu kan efek skillnya, pukulan, basic attacknya kan macam-macam tuh. Belum lagi ada voice dari karakternya kan, cukup kompleks tuh kalau main Mobile Legend. Nah ini bisa dapat loh semuanya. Terus yang gue suka karena bassnya cukup gede, jadi impact skill-skillnya itu jadi lebih dramatik. Sedangkan untuk main game FPS kayak PUBG, soundstage-nya kan bagus kan, terus lega. Yang gue suka itu presisi antara suara langkah kaki sama tembakan itu benar-benar kepisah. Jadi misalnya di kanannya jauh, itu kedengeran banget di situ posisinya. Dan luas gitu. Jadi kita bisa kayak kayak ngebayangin jaraknya. Untuk FPS ini oke banget ya. Kesimpulannya Music Lover, Edifier kan ngeluarin produk-produk yang selalu bagus dan biasanya punya kualitas yang oke. Nah, gue pikir Edifier TWS-1 Pro 2 ini bakalan bisa jadi kandidat nih ya untuk yang terbaik di kelas 600.000. Tapi ini kan pendapat gue sih ya. Soalnya gimana? Yang pertama, tuning suaranya udah oke. Ada aplikasinya. Terus untuk harga 600.000 sudah dapat ANC dengan multi pengaturan, kemudian ada ambience mode-nya, ada gaming mode-nya, ada low latency mode-nya, terus kita bisa atur banyak preset-nya. Menarik banget. Satu lagi, mic-nya lumayan loh. Ya, selain itu desainnya oke kan, bakalan ya mungkin jadi TWS terbaik sih di 600 ribuan. Tapi ini kan pendapat gua, Music Lover. Jangan terlalu percaya juga sama gua. Percaya sama kuping sendiri ya. Pastikan cobain dulu, audisi dulu, dan selalu pastikan Music Lover percaya kuping sendiri, suka sama kuping sendiri. Jangan percaya sama kuping teman, tapi kuping sendiri. Jadi kudu cobain sendiri ya. Oke, kayaknya itu aja sih dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.